2025 kita sudah hidup dalam keadaan selalu berjaga dan berdoa. Tahun 2026 ini saudara-saudara adalah tahun di mana kita harus hidup sesuai dengan hati Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan saudara-saudara, Matius 5 ayat 48, Tuhan sendiri berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Saudara-saudara, target daripada Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya bukan supaya kita hidup benar dan kudus saja saudara-saudara, tetapi kita harus hidup seperti Bapa di surga, seperti keadaan Bapa di surga, yaitu sempurna adanya. Orang yang sempurna adalah orang yang hidup sesuai dengan hati Bapa Sorgawi, dengan hati Tuhan Yesus, dan dengan hati Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai seorang anak tunggal, setelah dia berada di SMA, saudara-saudara, kita bertanya kepada anak kita ini, "Nak, nanti kamu kuliah itu mau ambil jurusan apa?" Nah, mungkin saudara-saudara dia akan menyatakan keinginan hatinya. "Oh, Pak, Mah, saya mau mengambil jurusan ekonomi saja, atau teknik sipil saja." Tetapi kemudian kita, karena anak kita ini saudara-saudara cuma satu-satunya, kita berkata, "Kami sebagai orang tuamu menginginkan engkau mengambil jurusan kedokteran." Anak ini saudara terdiam sejenak. Kemudian dia berkata kepada papa mamahnya, "Pak, Mah, bukan saya tidak mau memenuhi keinginan papa dan mama, tetapi saya sudah mengidam-idamkan dari sejak saya sekolah di SMP. Sekarang sebentar lagi, 1 tahun lagi saya akan kuliah. Saya ingin mengambil jurusan ekonomi saja." Tentu saudara-saudara, papa dan mamahnya itu akan mengizinkannya. Tetapi itu tidak sesuai dengan hati daripada papa dan mamahnya, saudara-saudara. Dia diizinkan, tetapi dia tidak menjalankan studinya sesuai dengan keinginan daripada orang tuanya. Demikian juga saudara-saudara, seperti Bapa di surga, dia mempunyai keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan hati Bapa Sorgawi terhadap kita anak-anaknya. Ini disebut kita harus belajar mencari kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan kehendak Tuhan yang diperkenan saja. Bukan kehendak Tuhan yang izinkan saja terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kehendak Tuhan yang sempurna, kita harus berusaha mencarinya, saudara-saudara. Tetapi kita mengalami satu proses, yaitu sebelum kita menjadi sempurna, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Nah, saudara-saudara, kerinduan hati Bapa itu memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya adalah supaya kita menjadi adik-adik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan saudara-saudara di dalam Roma 8 ayat 29, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, dia berkata, tetapi Yesus jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, dia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Mungkin kita tidak terbayangkan kenapa kita bisa menjadi saudara daripada Tuhan Yesus. Padahal kita sudah dibenarkan saja, kita sudah sangat bersyukur. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita saja, kita sudah sangat bersyukur. Tetapi Bapa di surga mempunyai kehendak yang sempurna, yaitu kita harus berusaha menjadi
adik-adik daripada Tuhan Yesus Kristus, menjadi saudara-saudara kandung daripada Tuhan Yesus. Orang yang dipilih oleh Allah, dia suka dengan apa yang disuka oleh Tuhan. Dia benci dengan apa yang dibenci oleh Tuhan. Dan domba-domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sejak kita saudara-saudara dipanggil dan dipilih Allah, status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh puas dengan keadaan orang sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi kita harus terus bertumbuh menjadi orang yang benar. Tadi dikatakan saudara-saudara, dibenarkan berarti dianggap benar, tidak bersalah, adil, karena iman, percaya. Karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik dan lain sebagainya, bukan. Itu kasih karunia. Dan itu terjadi oleh karena Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita, yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Setelah kita dibenarkan, kita harus terus bertumbuh menjadi orang benar di hadapan mata Tuhan, di hadapan sesama kita, dan di hadapan juga diri kita. Orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya sesuai dengan standar firman Tuhan, taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, hidup oleh iman, bukan bergantung kepada harta ataupun kepada tahta kedudukannya. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita saudara-saudara yang terus bertumbuh sebagai orang yang dibenarkan menjadi orang benar, kita tidak lagi bergantung kepada apa yang kita bisa lihat dengan mata kita, baik itu harta, baik juga kedudukan, baik juga orang-orang saudara-saudara. Tetapi kita hidup dengan iman. Sebab tadi dikatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Ibrani 10 ayat 38 ditegaskan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri dari iman itu saudara-saudara, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita masih ada di dalam zaman anugerah. Walaupun zaman anugerah ini sebentar lagi akan selesai, kita sudah ada di penghujung zaman anugerah. Kita begitu dilimpahi dengan banyak kemudahan dan kemurahan daripada Tuhan, saudara-saudara. Kita diberikan Roh Kudus-Nya, kita diberikan firman-Nya, kita diberikan banyak hal, saudara, pada saat ini. Tetapi kita juga harus berusaha supaya kita terus bertumbuh dari orang yang dibenarkan menjadi orang benar. Dan setelah kita menjadi orang benar, kita juga, saudara, jangan berhenti di situ. Kita harus terus bertumbuh menjadi orang kudus. Di dalam kerajaan Allah, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, ada orang benar, ada orang kudus, dan terakhir adalah orang sempurna. Kita harus mengerti bahwa tingkatan orang-orang tersebut tidak dicapai dengan begitu mudah. Tetapi itu harus ada usaha perjuangan, ada totalitas yang kita mau serahkan, persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Dikuduskan berarti dipisahkan, diususkan dari dosa, dari dunia, dan juga diususkan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Orang kudus adalah orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus dari sejak lahir ke dalam dunia ini, sejak dia dikandung oleh kandungan Maria, dia itu adalah orang kudus. Orang kudus, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah berasal daripada Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah orang kudus dari sejak di kandungan Maria. Kemudian dia lahir ke dalam dunia
menjadi manusia yang tanpa cacat dan celah. Makanya saudara, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama di dalam dunia itu, mengapa begitu banyak mujizat dan ajaib dan lain sebagainya? Karena kita melihat ini adalah pelayanan orang kudus, ya, satu tingkat lebih tinggi daripada orang benar, ya. Kita baca pelayanan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius sampai Yohanes, terus bolak-balik saudara, kita lihat pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan orang kudus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, terus terang, kita jarang melihat pelayanan yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ini saudara-saudara, semakin hari kita ingin melihatnya, kita ingin mengalaminya. Pelayanan orang-orang kudus yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di atas muka bumi, kita sudah sangat sulit mendapatkannya. Kenapa saudara-saudara? Karena orang tidak mau dia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia masih memelihara egonya, dia masih menuruti kehidupan dagingnya, dan lain sebagainya. Dia masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan atau cita-cita untuk menjadi besar di dalam dunia ini, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama Tuhan. Sehingga kita sekarang mendapati banyak pelayanan-pelayanan saudara-saudara yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip, itu jauh daripada pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal Allah Bapa sendiri tadi berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Setelah kita menjadi orang kudus, kita terus harus bertumbuh menjadi orang sempurna. Kita melihat pelayanan orang sempurna itu saudara-saudara di dalam Alkitab adalah pelayanan setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang sempurna itu tidak lagi dia bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi lagi oleh tembok-tembok ini saudara-saudara. Dia bisa menembus tembok. Dia pada saat ini ada di tempat ini. Sedetik kemudian dia bisa berada di Afrika. 5 menit kemudian dia bisa berada di Amerika, saudara-saudara. Itu adalah pelayanan orang-orang kudus. Dia tidak lagi dibatasi oleh hukum dunia ini, oleh segala apa yang ada di dalam dunia ini. Itu adalah pelayanan orang yang sempurna, seperti Tuhan Yesus tunjukkan. Tiba-tiba dia muncul di antara murid-muridnya. Tiba-tiba pada waktu bercakap-cakap dengan 2 orang muridnya yang menuju ke Emmaus, Tuhan hilang. Nah, inilah saudara-saudara gambaran dari pelayanan orang-orang sempurna. Dan Tuhan menginginkan pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada orang-orang yang sungguh-sungguh rindu dan terus berusaha dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus menjadi orang-orang sempurna. Tadi dikatakan di dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah perintah Tuhan buat kita. Kita tidak bisa tawar, saudara-saudara. Kita tidak bisa menawar-nawar perintah Bapa ini. Sebab Bapa memerintahkan kita di dalam Yesus Kristus untuk menjadi orang sempurna. Sempurna di dalam hal apa, saudara-saudara? Di dalam hal kita mentaati apa yang menjadi keinginan hati Bapa di surga. Segala apa yang menjadi kerinduan hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus dan Roh Kudus,
kita harus jalankan dengan tanpa bertanya, dengan tanpa protes, saudara-saudara, walaupun itu menyakitkan bagi daging kita. Seperti Tuhan Yesus pada waktu ada di Getsemani, dia berdoa begitu rupa, padahal dia adalah orang kudus, saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga di dalam keadaan manusia, dia merasakan, dia akan merasakan bagaimana dia akan menderita begitu rupa. Dia akan mengalami begitu banyak hal-hal yang katakanlah itu begitu menyiksa di dalam dagingnya. Sehingga Tuhan berkata, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Pelayanan orang kudus, dalam taraf orang kudus pun, dia ingin menjadi orang sempurna. Itu bukan hal yang mudah dan gampang. Tetapi di dalam kitab Ibrani dikatakan apa? Bapa menyempurnakan Tuhan Yesus itu melalui penderitaan. Kalau kita, saudara, tujuan akhir kita sama dengan tujuan akhir daripada Bapa, yaitu menjadi orang sempurna. Sempurna sama seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah kita harus terus-menerus hidup menyangkal diri, menanggung salib dan mengikut Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Dan jangan kita percaya apa yang menjadi ocehan daripada iblis. Tidak mungkin kita menjadi sempurna. Tidak mungkin kita menjadi orang kudus. Itu semua bohong. Itu semua adalah ocehan iblis. Karena dia takut kalau kita menjadi orang kudus, menjadi orang sempurna seperti Tuhan Yesus. Dia takut. Karena apa? Karena dia adalah makhluk yang sudah kalah, yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dia berusaha menjatuhkan kita supaya kita dari sudah bertumbuh menjadi orang kudus, jatuh kembali kepada orang benar. Dari orang benar jatuh kembali, saudara-saudara. Tetapi kita harus bertekad, tidak, saya akan bertumbuh terus. Karena Bapa saya berkata di dalam Yesus Kristus, saya harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna adanya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kesempurnaan kita itu dimulai dengan apa? Perkataan kita. Kalau kita tidak bersalah di dalam perkataan kita, itu adalah kita sudah mulai menjadi bayi-bayi orang sempurna. Yang juga kemudian dilanjutkan, dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, dapat mengendalikan seluruh dirinya. Inilah saudara-saudara, dari mulai perkataan, kemudian dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dia sudah terus bertumbuh dari bayi sempurna, kemudian menjadi terus bertumbuh, dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pada waktu kita mentaati firman Tuhan tanpa bertanya, tanpa protes, kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita sudah diberikan rahasianya, saudara-saudara, pada siang hari ini, bahwa orang yang sempurna itu adalah orang yang mulai dari perkataan, yang keluar dari hati yang murni, hati yang kudus, hati yang suci, bahwa dia selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang menguatkan. Di dalam satu pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang hamba Tuhan, Tuhan berkata, sekarang ini di antara anak-anakku, di antara hamba-hambaku, hanya tinggal 20% yang hidupnya mengutamakan aku. 80% mereka hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Takut dan cemas dengan berapa banyak uang yang akan masuk. Takut dan cemas dengan apa yang akan dikatakan orang terhadap mereka. Saudara-saudara, sekarang di dalam
kalau kita mendapati di antara orang-orang percaya yang tidak waspada, tidak hidup dalam keadaan berjaga dan berdoa, itu banyak gosip beredar. Banyak hal saudara-saudara, mulai kata-kata yang katakanlah itu melemahkan, menjatuhkan, bahkan bisa membinasakan orang-orang tersebut, saudara-saudara, orang-orang yang dikatakannya. Tetapi kalau kita berada di sebelah kanan Allah Bapa, seperti Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, kita akan berdoa syafaat. Karena berdoa syafaat ini, saudara, adalah pelayanan tingkat tinggi, yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka dia menjadi pendoa syafaat bagi kita sampai sekarang ini. Betul, Pak Inco? Amin. Nah, doa syafaat ini, saudara, kelihatannya begitu ringan, begitu remeh. Tetapi doa syafaat ini adalah kita menjadi perantara antara Allah dengan manusia, antara pemerintah kita dengan Allah, dan lain sebagainya. Ini adalah pelayanan tingkat tinggi, dan tidak bisa sembarang orang bisa disebut tuh bisa menjadi pendoa syafaat yang sejati. Banyak orang yang hanya dipenuhi dengan perkara-perkara dan keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kalau dia dibawa untuk masuk ke dalam doa syafaat, dia menjadi lemah. Seperti pernah saya saksikan, banyak gedung-gedung gereja tidak lagi memiliki hadirat Tuhan. Kenapa? Karena para pendoa itu sekarang perlahan-lahan sudah mulai hilang. Pemuji penyembah Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, sudah mulai hilang. Sehingga di dalam gedung-gedung gereja ini kita jarang merasakan ada hadirat Tuhan. Padahal siang, malam, pagi, dan petang itu tidak boleh berhenti pujian penyembahan kepada Tuhan. Sama seperti di dalam diri kita pun, kita tidak boleh berhenti di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus tidak boleh berhenti 24 jam dalam sehari. Karena Tuhan sendiri berkata apa? Berdoalah senantiasa. 24 jam dalam satu hari, 30 hari dalam sebulan, 7 hari dalam seminggu. Tidak ada waktu di mana kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia selalu rindu kepada kita. Amin. Tetapi kita ada kalanya tidak merindukan Tuhan. Pada waktu kita bangun tidur, Tuhan itu sudah menunggu kita semalam-malaman. Anakku datanglah, aku sudah menunggumu semalam-malaman. Tetapi kita utamakan apa? Oh, mulai kita pegang HP, mulai kita sibuk dengan HP kita. Padahal Tuhan berkata, aku sudah menunggumu dalam semalam-malaman engkau tidur, anak. Tidak ada yang lebih baik dan lebih mencintai kita dan lebih setia kepada kita kecuali Tuhan Yesus. Dia lebih setia, dia lebih baik, dia lebih luar biasa, saudara, daripada orang tua kita, daripada pasangan kita, daripada keturunan kita, daripada sahabat-sahabat kita. Siapapun juga, dia adalah yang terindah dan termanis. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 2-3 tahun yang lalu,
sebuah lagu tercipta yang terbaik di kakimu. Tuhan menciptakan lagu ini saudara-saudara melalui seorang hambanya yang sangat kecil. Tetapi di situ dikatakan yang terbaik adalah di bawah kaki Tuhan. Sama seperti Maria, tidak ada yang lebih baik saudara-saudara kecuali pada waktu kita ada di bawah kaki. Tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih memuaskan menyegarkan kita kecuali di bawah kaki Tuhan. Dan orang yang sempurna adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, ingin bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Dia tidak bosan-bosannya dia bergaul dengan Allah. Dan pada waktu Allah melihat dia sudah mencapai titik kesempurnaan yang diinginkan oleh hati Bapa, langsung dia diangkat oleh Allah ke tahtanya. Saudara, kita lihat Elia, Henokh, tidak ada mayatnya di dalam dunia ini. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia tidak ada mayatnya di dalam dunia ini. Adalah orang-orang sempurna ini adalah orang-orang yang langsung diangkat oleh Allah ke tahtanya. Apakah kita rindu saudara-saudara? Satu, duduk dekat tahta Allah. Tuhan itu tidak merencanakan kita ini hanya menjadi orang-orang kelas rendahan di dalam kerajaannya. Tidak. Tetapi tadi dikatakan apa? Setelah kita menjadi orang benar, kita terus bertumbuh menjadi orang kudus. Setelah kita menjadi orang kudus, kita bertumbuh terus menjadi sempurna seperti kerinduan Bapa Surgawi. Kita harus belajar bahwa kita adalah hidup sesuai dengan keinginan hati Bapa Surgawi. Bukan dengan keinginan kita, saudara-saudara, tetapi keinginan Bapa Surgawi. Dosa yang terbesar pada akhir zaman ini, saudara, bukanlah dosa-dosa pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tetapi mengabaikan panggilan Allah yang begitu jelas pada akhir zaman ini, saudara-saudara. Yang begitu jelas pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat ini, saudara-saudara. Kita abaikan panggilan Allah, dan itu adalah dosa yang terbesar pada akhir zaman ini. Saudara-saudara, di dalam dunia ini sekarang sudah lebih dari 5 miliar manusia yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Dengan doa. Dengan syafaat kita, saudara-saudara. Dari 5.000 suku bangsa yang ada di dunia ini, ada 2.000 suku bangsa yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Apakah kita akan berkata, biar saja mereka menemui nasib mereka masing-masing? Tidak, karena Tuhan sendiri berkata, pergilah. Kita bisa pergi secara fisik, kita juga bisa pergi secara rohani, saudara-saudara. Seperti pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan di dalam doa itu menembus ruang dan waktu. Pelayanan di dalam doa itu tidak dibatasi, saudara, oleh tembok-tembok. Oleh apapun juga yang berlaku di dalam dunia ini. Pelayanan di dalam roh itu, saudara-saudara, melalui doa-doa kita, melalui syafaat kita. Itu adalah pelayanan yang terhebat dan terajaib, saudara-saudara. Yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dari sejak dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa syafaat sampai kepada saat ini untuk kita anak-anak. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah,
siapa yang sembahyang untuk kita, saudara, siang dan malam, pagi dan petang? Tuhan Yesus. Dan apakah kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus ini atau tidak, saudara-saudara? Itu pilihan kita masing-masing. Apakah kita ingin punya pelayanan seperti Tuhan Yesus? Kita hanya jangan menghayalkannya saja. Tetapi di dalam zaman anugerah ini, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, semuanya mungkin terjadi. Mari saudara-saudara, kita terus bertumbuh dari orang yang sudah dibenarkan menjadi orang benar, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita yang sudah menjadi orang benar, kita terus menguduskan dirinya dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan kita pada saat tingkat tertentu kita menjadi orang kudus, memiliki pelayanan seperti Tuhan Yesus pada waktu ada di muka bumi ini, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada ini. Dan kemudian kita setelah menjadi orang kudus, kita terus disempurnakan. Kemudian kita pada saat tertentu, saudara-saudara, pada tingkat tertentu, kita akan menjadi orang sempurna di hadapan Allah, di hadapan sesama kita, dan di hadapan diri kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Orang yang sempurna adalah orang yang hidup sesuai dengan keinginan hati Bapa Sorgawi, hati Tuhan Yesus, dan hati daripada Roh Kudus. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari saudara-saudara kita katakan dalam hati pikiran kita. Kita sebut nama kita masing-masing. Haruslah Gideon sempurna, sama seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus sempurna adanya. Haruslah keluargaku sempurna, sama seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus sempurna adanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita sambut. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap